Oke, izin recording ya, mangga di approve aja. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat buat adik-adik semua. Jadi kalau dulu mungkin kalau Om Ike, Om Bambang itu sambil kuliah, sambil belajar nyari uang juga. Dari orang tua memang kita dikirimin juga, tapi kan lebih asik lagi kita mulai mandiri, memiliki sumber keuangan pribadi. Bisa lebih bebas kan, bisa buat jalan-jalan, buat jajan, bisa beli buku yang mahal, yang misalkan kalau dibebankan ke orang tua juga nggak enak kan. Kayak misalkan Om Iki dulu kuliah di bidang fisika, tapi kan Om Iki pengen beli buku-buku tentang bisnis, tentang kepemimpinan, tentang komunikasi, tentang marketing. Itu kan kalau nggak dari duit sendiri, nggak seru, nggak bebas gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dulu ya kerjanya itu manual kan, kita tukar tenaga kita dengan jasa kita, tenaga kita, keringat kita kepada orang, dijual menghasilkan uang. Nah, sekarang kan karena dunia digital, bagaimana nih sistem strategi menghasilkan uang dari dunia digital gitu, tanpa harus bahkan kita capek gitu, tanpa harus capek terus-terusan. Jadi cukup sekali kerja dapat uang berkali-kali gitu. Misalkan gini, kerjanya sekali dapat duitnya 10 kali, 20 kali, 100 kali, kan asik gitu. Kalau kerja bukan zaman digital kan kerja sekali ya dibayarnya 1 kali. Kerja 2 kali dibayarnya 2 kali. Kerja 10 kali dibayarnya 10 kali. Jadi 1:1. Kalau dunia digital bisa 1:10, bisa 1:1000. Seperti itu. Nah, ini pengurusnya udah siap, Om? Oke, siap Om. Oke. Yang Nah, lain silakan tadi open cam. peraturan yang pertama nanti on kamera ya, pas Om Deni, karena nanti akan ada dialog biar kelihatan gantengnya. Dan peraturan berikutnya wajib mengajukan masing-masing satu orang itu satu pertanyaan, ya. Wajib. Nanti di pertengahan akan ada split. Ini kan ada 90 menit ya. Nanti per 20 menit atau per tema nanti akan di split Om Denih ya. Nanti saya tunjuk. Misalkan Kavi, ayo nanya sekarang. Nah, itu harus punya ya pertanyaannya. Pertanyaannya gampang. Apa, kenapa, bagaimana, siapa, kapan. Udah gitu aja, di mana. Contoh misalkan gini. Bagaimana pencairan dana dari YouTube? Bisa boleh. Udah pokoknya yang berkaitan aja gitu. Om, itu duitnya dibeliin apa aja? Boleh, pokoknya bebas gitu ya. Yang penting nanya ya. Om, boleh nggak ngirim nomor rekening? Siapa tahu Om mau donasi? Oh, boleh, nggak apa-apa itu. Dijawab atau enggaknya itu bebas. Gimana Om Denis nanti. Yang penting kalian nanya ya. Satu orang wajib mengajukan pertanyaan. Oke, Om Denis, ready? Oke, baik. Oke, Sesuai. silakan. Iya, terima kasih Om Miki. Ya, mangga. Sesuai kesepakatan ya, teman-teman silakan on kamera dulu. Halo Kahfi, ada Ahmad Yusuf, ada Nisa, siapa, ada Rabani dan Nabila. Teman-teman yang lainnya silakan on kamera dulu ya. Karena untuk sesi bersama Kak Deni ini kita hanya ngobrol-ngobrol aja. Mungkin kakak akan berbagi pengalaman. Halo, ada Nisa. Izin ini ya, share screen ya. Iya Om, boleh dimulai aja Om. Yang lain lagi Oke, di jalan kayaknya. siap-siap. Poin. Bener Om, saya nggak bisa share screen PowerPoint ya. Oh, nggak bisa? Nggak ke detect PowerPoint-nya. Bentar.
Bentar, saya coba close dulu. Boleh. Atau mau cobain jadi host? Ini saya coba dulu ya. Kalau nanti nggak berhasil, mungkin bisa jadi host atau co-host. Siap, siap. Coba aja dulu. Ya, saya menunggu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu wajib bertanya satu pertanyaan. Cuma saya berpesan, pertanyaan ini jangan asal-asalan. Maksudnya bagaimana? Ajukan pertanyaan yang kira-kira ini akan sangat mengubah hidup kalian di masa depan. Akan membuat kalian menjadi sesuatu di masa depan. Ini pertanyaan itu di dunia profesional bukan untuk dapat nilai. Bukan untuk disebut bagus, ganteng, keren, pinter. Bukan. Tapi untuk mengubah arah hidup kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Bisa Om ya? Iya, betul Om. Monggo dilanjutkan. Baik, teman-teman semua. Pertama, kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kak Deni Handayani, alamat dari Kota Tasikmalaya. Nah, di sini pekerjaan utama itu sebagai guru matematika, dan status kakak ASN atau PNS. Nah, di sini kakak menyatakan ada pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Kalau kita definisikan pekerjaan itu sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, ya. Jadi yang awalnya kakak sebut hobi, sekarang ini kakak sebut sebagai pekerjaan sampingan karena sudah menghasilkan. Pekerjaan sampingan kakak yang pertama sebagai blogger, teman-teman pastinya tahu ya, blogger itu aktivitas kita nge-share blog, nulis di web atau di blog. Kemudian sebagai YouTuber juga, sebenarnya kalau dibilang blogger sama YouTuber kakak kurang enak sih. Lebih enak itu disebut edu entrepreneur karena lebih ke dunia pendidikannya. Dan yang ketiga sebagai owner dari bimbel online juga. Oke. Nah, untuk blogger ini udah kakak geluti dari tahun 2017. Jadi sebelum kakak bikin YouTube dulu, mungkin teman-teman waktu SMP pernah download soal atau download pembahasan di blog kakak, matlab.net. Kalau sekarang kan udah jarang aktif ya, karena semua orang lebih senang lihat video daripada membaca blog kayaknya kalau sekarang. Jadi udah lama ini nggak kakak update juga untuk blognya. Tapi dulu sebelum kakak ke dunia YouTube, lebih asik di sini, nulis pembahasan, bikin soal gitu. Nah, jika teman-teman perhatikan semua di sini, pekerjaan kakak ini masih dalam dunia yang sama sebenarnya. Masih sesuai dengan apa yang kakak senangi sebagai guru matematika yang mencintai dunia matematika. Kakak bikin blog masih di dunia matematika sendiri. Kemudian bikin channel YouTube juga masih seputar matematika. Nah, mungkin teman-teman yang punya hobi apa aja, itu bisa aja teman-teman bisa menjadikan hobi teman-teman itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Dan kakak setuju dengan apa yang dikatakan Om Iki, pekerjaan di dunia digital itu lebih asik karena bedanya, misal teman-teman berdagang, ketika teman-teman tidak jualan, maka teman-teman nggak akan dapat uang. Tapi kalau di dunia digital, apa yang udah kita buat, karya kita dalam dunia digital, meskipun kita nggak bikin lagi, itu akan terus menghasilkan selama orang memakainya. Nah, sebelum kita lanjut, kakak ingin tahu cita-cita dari teman-teman. Silakan nanti di Zoom ini lihat di komentar ya. Bentar, ini kakak stop dulu. Silakan teman-teman cek di chat. Kakak akan ngirim link. Dan kakak minta teman-teman menuliskan atau menjawab. Oh, buka dulu link itu. Nanti ada satu pertanyaan. Silakan teman-teman jawab. Bisa dibuka nggak? Ada menti.com. Ya, ada. Silahkan dibuka ya, teman-teman. Ada. Silakan teman-teman buka. Dan saya coba share juga di grup virtual camp ya. Nah, Boleh, linknya di grup WhatsApp virtual camp. Itu langsung diisi Om atau gimana? Iya, hanya satu pertanyaan Om, jadi bisa langsung diisi aja. Oh iya. Oh, esai ya.
Sebutkan Iya. Atau cita-citamu. Om Iki, Oh, kalau Om Iki udah gak usah ngisi ya. ya, siap-siap. Oke. Nah, di sini beberapa teman-teman udah jawab, Om. Kita lihat, saya share screen aja ya. Wah, luar biasa ini cita-cita teman-teman. Oke, ini ada Itu Nada, berapa peserta, Om? yang hadir berapa sekarang? Harusnya ada 16, tapi belum hadir semua kayaknya. 14, 12 orang ya berarti. Selain kita Hmm. udah ada 12. Nih, udah ada beberapa yang menjawab cita-citanya. Ada yang mau jadi entrepreneur, ada guru, ahli IT, oke. Ada yang mau jadi peneliti atau ilmuwan, luar biasa. Web developer, keren-keren. Masih ada yang belum jawab, kita tunggu dulu ya. Ini baru 1, 2, 3. Ahli komputer, business konsultan, mantap. Bentar, Nada Programmer, udah ngisi belum? Nada udah ngisi belum, Nada? Udah. Udah, tapi di sini kok belum ada ini cita-citanya. Kemarin cerita ke Om Egi pengen jadi istri orang kaya atau apa? Cita-citanya? Guru. Oh, mau guru. jadi guru nadanya. Amin Allah. Ya, Amin, ya, amin, bercanda amin. ya. Kemarin cerita kan pengen jalan pintas gitu kan, nggak harus kerja dulu. Ya, lanjutin ya. Mangga Om Dani. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, ini cita-cita teman-teman semua. Business konsultan, ada entrepreneur, peneliti atau ilmuwan, dokter gigi, ahli IT, programmer, ahli komputer, ada web developer, ada guru. Nah, waktu kakak masih sekolah dulu, ketika guru menanyakan, sebutkan cita-citamu. Nah, jawabannya itu tidak beragam seperti ini. Jawabannya rata-rata pengen jadi pilot, dokter, guru. Ternyata sekarang makin ke sini ada beberapa jenis pekerjaan baru. Di sini luar biasa, ada yang mau jadi web developer. Karena semakin teknologi berkembang, dunia kerja juga makin berkembang, teman-teman. Bahkan YouTuber dulu hanya sebagai hobi, sekarang sudah menjadi sebuah profesi. Jadi mungkin aja ke depan akan ada profesi baru yang saat ini kita tidak bayangkan, teman-teman. Akan ada profesi baru yang sekarang mungkin kita nggak kebayang itu akan menjadi sebuah pekerjaan. Bisa aja nantinya akan muncul pekerjaan. Ini ada tambahan lagi ya. Ya, ada programmer. Oke. Nah, ini kalau kakak lihat udah luar biasa ya. Ada web developer, ini sudah ke arah IT juga. Untuk Nada pengen jadi guru ya. Nah, nanti Nada bisa seperti kakak, bisa nyari sampingan lain Nada. Selain guru, sebagai pekerjaan utama, bisa juga pekerjaan lainnya kita memanfaatkan teknologi sebagai sumber penghasilan. Oke. Oh ya, tadi kakak baru menyampaikan hanya sebagai blogger ya. Nah, selain blogger, kakak juga sebagai YouTuber. Di sini pernah ada yang buka channel kakak nggak? Ayo, ayo, teman-teman ada yang pernah buka channel ini nggak? MATLAB. Saat ini subscribernya hanya 622.000. Kakak bikin channel ini tahun berapa ya? 2018 akhir kalau nggak salah, Desember 2018. Sekarang sudah hampir 4 tahun ya. Jumlah subscribernya 622.000. Nah, awalnya ini tidak kakak jadikan sebagai pekerjaan. Kakak tidak menganggap bikin video di-upload itu sebagai pekerjaan. Karena awalnya ini hanya hobi saja. Kakak senang matematika ya. Kakak bikin blog, kemudian kakak bikin video pembahasan matematika, di-upload, dan ternyata gak kakak kira, gak tanpa kakak sangka, ternyata ini menghasilkan. Ayo, di antara teman-teman mungkin ada yang penasaran penghasilan dari
Oke, ini spill nggak apa-apa rekeningnya dong, diperlihatkan Om. ya, Om Iki ya. Boleh spill rekeningnya dong, Om. Boleh ya ini diperlihatkan ya, biar teman-teman Boleh, semua termotivasi. biar pada ini tergiur. Nah, ini kalau yang YouTube jelas ya, ini yang YouTube. Bayangkan ini hanya 600 subscriber, teman-teman. Bentar Om, disclaimer Nah, dulu ya. Nanti di grup oke. tolong tidak mengirimkan nomor rekening ya, tidak menerima donasi ya. Om butuh buat handphonenya ini, pengen ganti iPhone misal. Bercanda ya. Ya lanjutkan Om. Sebutin Om biar lebih jelas Om. Oke. Angkanya sebutin biar bunyi gitu. Ya, 2 digit lah, Om. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan utama sebagai PNS, ini bisa 10 kali lipat, teman-teman. Bisa 10 kali lipat dari PNS. Jadi kalau teman-teman bercita-cita PNS, ya mungkin cita-citanya ditambahin lah, punya sampingan sebagai apa gitu. Ya, bisa 10 kali lipat. Nah, di sini ada 2 jenis teman-teman, karena AdSense itu kan dari Google itu ada dari blog dan dari YouTube juga. Yang baris pertama misalnya ini dari YouTube, yang baris kedua AdSense untuk konten itu dari blognya. Jadi dari blog juga, meskipun blog itu kayaknya dari UN dihapus itu 2019 ya. Dari 2019 itu udah gak pernah kakak update lagi. Tapi sekarang setiap bulan itu masih menghasilkan. Jadi seperti yang Om Iki bilang tadi, kalau dunia digital ketika kita bikin karya itu bisa terus menghasilkan. Tidak seperti ketika kita berdagang, kita berhenti berdagang, ya mungkin nggak menghasilkan gitu. Nah, ini untuk blog aja yang udah lama nggak diupdate, setiap bulan masih ngasih penghasilan. Termasuk di channel YouTube juga. Kakak kan udah kayaknya 2 bulan ini karena fokus di dunia pekerjaan utama sebagai ASN. 2 bulan ini kakak lagi fokus di sekolah, tidak sempat upload video, tapi setiap bulan Google masih ngasih. Ya, itulah menariknya dunia digital. Ayo, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Iya boleh tuh ya. Case, tolong jangan bersedih gitu posisinya. Aduh, sedih kayaknya ya. Lihat uang sedih gitu lah. Wah Nisa ya, bagian ngomongin uang langsung muncul videonya nih. Ayo, silakan teman-teman bertanya boleh. Kita ngobrol aja ya. Kakak nggak akan, untuk teman-teman nggak akan ada yang kakak rahasiakan deh. Kita buka-bukaan aja. Iya, saya bantu Om ya. Siapa yang udah ada Boleh, boleh. pertanyaan? Boleh. Jadi dia kalau udah ada pertanyaan, udah gugur berarti kewajibannya 1 pertanyaan. Oke, ya udah Om tunjuk aja ya. Nada, silahkan ajukan pertanyaannya Nada. Bebas. Apa yang ingin Nada ketahui, ingin Nada kembangkan untuk diri Nada, silahkan. Ayo. Udah kejawab, Om. Atau bikin baru lagi. Ayo, Nada bikin pertanyaan baru. Yang lain dulu deh, Om. Kalau Duh, enggak, oke. kakak yang nanya ke Nada boleh. Ya boleh, silahkan Om. Nah, Nada kan tadi pengen jadi guru. Pengen jadi guru apa, Nada? Pengen guru MTK. Guru apa? Matematika. Matematik. Wah, luar biasa. Ini bakal jadi saingan saya, Om, nantinya, Om. Amin. Jadiin partner aja Om, jadiin partner aja. Oh iya, Bahas jadi matematika partner ya. SD kan belum. Ya, ya. Iya, betul, betul. Siap. Ayo, Nada ada yang mau ditanyakan? Barangkali Nada. Yang lain dulu deh. Masih Jangan dulu. mikir. Oh, boleh. Coba mikir. Nah, jadi intinya teman-teman semua, karena teknologi itu semakin berkembang, termasuk dalam dunia kerja juga, bagi teman-teman yang sekarang belum menyukai kemajuan teknologi, masih ada kesempatan untuk belajar. Ya, pelajari setiap kemajuan teknologi. Kalau orang bilang jangan gaptek gitu, edit-edit video mah harus bisa, itu nggak akan
jadi ilmu yang sia-sia. Termasuk di blog juga dulu, kenapa kalau dibandingkan yang lain ya, blog MATLAB itu yang kakak buat itu berkembang sangat pesat teman-teman dibanding teman-teman guru yang lain. Karena teman kakak juga yang profesinya sama guru, banyak juga yang bikin blog. Ternyata blognya susah berkembang. Kenapa? Karena salah satunya karena faktor pemahaman teknologinya. Karena kalau kakak bikin blog matematika itu kan banyak simbol-simbol equation kan. Orang lain tuh masih nggak kepikiran gimana sih cara masukkan equation di blog, tidak seperti di Word yang udah ada equationnya. Ternyata di blog itu kan kita harus paham bahasa LaTeX, itu kayak bahasa pemrograman gitu. Nah, itu salah satu ilmu yang pernah kakak pelajari yang alhamdulillah bermanfaat. Jadi bagi teman-teman jangan apa ya, harus terus merasa haus dengan ilmu-ilmu baru. Gimana caranya ini? Cari caranya. Gitu. Ayo, Nada udah kepikiran? Ada pertanyaan atau yang lainnya, Nisa? Oke, katanya ada request nih Om Den dari apa tuh? Naura ya. Naura, Dari silahkan. Naura. Enggak Om, enggak. Belum ada. Kata teman-teman udah mau nanya katanya. kalau dari teman-teman cowoknya, Alif. Halo Alif. Yuk ngobrol, Alif. Nih, teman-teman sendiri kebayang nggak akan memanfaatkan digital? Mungkin ada yang udah punya akun TikTok kayak gitu, Instagram. Ini kakak stop aja share screen-nya ya. Oke. Iya boleh Om, sambil dilanjutin aja ya. Halo Om. Iya boleh, sambil dilanjutin materinya. Masih ada. Suara saya ada nggak? Oke. Sebenarnya lebih ke arah ngobrol sih Om. Karena kalau boleh. materi ya ayo silakan pertanyaan dari teman-teman atau dari Om Lucky sendiri. Kak mau nanya Kak. Alif. Oh, boleh. Boleh. Nah. Tadi yang di data yang di share screen tadi kan katanya ada AdSense, ada ini ya, ada penghasilan. Bedanya Iya, AdSense betul. sama penghasilan maksudnya apa tuh, Kak? Oh, Kalau AdSense kan pasti dari oke, Google benar. langsung nih. Kalau yang penghasilan itu dari paid promotion atau gimana tuh? Oh, yang tadi kakak share itu semuanya dari AdSense ya. AdSense itu kan ada penghasilan termasuk ada pengeluaran juga. Tadi kan ada teman-teman lihat ada yang minus kan. Bentar, kakak share lagi biar teman-teman lihat. Nah, ini kakak screenshot langsung dari akun AdSense kakak. Ya, ada penghasilan YouTube. Kalau AdSense untuk konten itu penghasilan AdSense untuk blog. Jadi sama-sama akunnya sama-sama AdSense. Nah, untuk traffic tidak valid itu bisa aja sih karena kita nggak tahu apa ya. Google itu nganggap klik itu valid atau enggak. Seperti kalau misalnya teman-teman punya akun YouTube, kemudian teman-teman ingin penghasilannya besar, teman-teman share ke teman-teman yang lainnya, biar ngeklik iklannya, itu Google bisa tahu mana yang kliknya valid, mana yang kliknya nggak valid. Nah, termasuk ini, ada beberapa klik yang dianggap tidak valid, tapi nggak gede sih, potongannya cuma kecil. Cuma kayak negatif 2.000, negatif 14.000, dan sebagainya. Ya, sangat kecil dibanding penghasilan yang diperoleh. Nah, selain dari YouTube juga, kakak juga dapat
penghasilan lain, termasuk dari endorse. Kalau kakak kan dunia pendidikan, biasanya kerjasama itu dengan bimbel, dengan penerbit buku, ya endorse juga termasuk. Tapi kalau endorse nggak kakak cantumkan di sini. Berarti kalau yang Gitu, penghasilan ini, Alif. yang YouTube ini dari mana nih? Kan kalau yang AdSense kan dari iklan ya. YouTube Kalau juga sama. Ini dari iklan. Jadi ini sama dari Google. Jadi ini yang kakak tampilin, ini semuanya dari Google, dari iklan. Jadi dipisah. YouTube-nya Google itu memisah mana yang diperoleh dari YouTube, mana yang diperoleh dari iklan di blog. Gitu. Karena beda. Jadi per klik di YouTube sama per klik di Google nilainya beda. Kalau dulu sebelum 2018 ketika lagi rame-ramenya ujian nasional berbasis komputer, kakak justru lebih besar di blog dibanding dari YouTube. Dari blog itu bisa nyampe 800.000 per hari loh. Per hari bayangkan, 800.000 rupiah per hari ketika lagi rame-ramenya ujian nasional saat itu. Nah, tapi kesini kakak lebih fokus ke YouTube-nya. Gitu. Nah, Gimana, menambahkan Alif? ya. Ya, Alif. Menambahkan Om ya, jadi mungkin teman-teman dulu sering ada yang nanya ini Om ke gurunya misalkan di sekolah. Ini saya belajar matematika integral misal apa tuh turunan trigonometri buat apa sih nanti kan ini saya nyari apa pekerjaan nggak seperti ini gitu. Tidak langsung menghasilkan uang dari trigonometri, tapi dengan adanya teknologi YouTube langsung trigonometri ini menghasilkan uang ternyata gitu ya. Menghasilkan. Betul. Dari konten trigonometri gitu. Dan Benar, ini benar. gitu ya. Ya, silakan dilanjutin. Dan tentunya konten ini tidak hanya tentang matematik Om, jadi ya banyak sekali kan ada konten tentang mancing, hobi kan hobi tadi kan. Iya, Awalnya dari betul, hobi. betul. Konten Betul. touring, Iya, konten ada juga yang benar bikin sekali, apa Om. sih? Yang konten ngerakit komputer ada gitu kan. Macam-macam gitu. Intinya orang yang kontennya itu bersifat edukasi, mendidik orang, informatif gitu. Dan intinya bermanfaat gitu, dibutuhkan orang. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman ingin berkarya itu nggak usah nunggu nanti ya kalau saya udah kuliah, kalau saya udah lulus, kalau saya udah menguasai satu keahlian, misalnya udah lulus kuliah matematika, nanti baru bikin channel YouTube, nggak usah. Sekarang aja, apa yang teman-teman senangi sekarang bisa dimulai. Nah, kebetulan kalau kakak dari dulu senangnya sama matematika, maka semuanya blog, YouTube itu masih di dunia matematika. Tapi ketika kakak bikin blog sama channel YouTube, kakak sadar ini nggak akan serame bidang lain, nggak akan serame otomotif yang penggemarnya tentu lebih banyak dibanding matematika. Matematika kan lebih dibenci orang kan. Ketika kakak bikin channel YouTube, tentu yang nonton pasti nggak akan sebanyak channel prank kayak gitu. Tapi kakak mikirnya nggak ke sana. Selain ke penghasilan itu awalnya nomor sekian kan. Kakak lebih mencari kebermanfaatannya. Apa yang kakak share, kakak ingin itu yang bermanfaat untuk orang dan kakak senangi juga gitu. Jadi kalau kalian punya hobi di bidang tertentu sekarang aja ya, sebelum kuliah atau sebelum punya keahlian khusus, ya bisa teman-teman manfaatkan. Teman-teman senang rakit komputer kayak kata Om Iki tadi, ya itu bisa jadi sumber penghasilan. Jadi gini, teman-teman jangan perlu percaya diri, jangan menganggap apa yang teman-teman pahami ini sesuatu yang sepele. Jadi meskipun teman-teman cuma ngasih tutorial install program misalnya, mungkin aja teman-teman menganggap ini hal sepele, tapi di luar sana banyak orang yang tidak tahu caranya. Jadi yang hal sepele bagi teman-teman bisa menjadi ilmu yang luar biasa bagi teman-teman yang lain yang tidak tahu gitu. Jadi bikin aja, jangan merasa ini terlalu sepele, ini terlalu terlalu sederhana tutorialnya. Jangan berpikir seperti itu. Ayo bikin aja, mulai dari sekarang.
Misalnya Nada sekarang punya trik khusus nih di matematika. Bisa aja trik itu orang lain belum tahu Nada. Bikin aja tutorialnya coba. Siapa tahu rame. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Nih, kalau teman-teman lihat ini di screenshot ini. Ini video kakak udah ada yang mencapai 1 juta view kan, 1 juta orang yang nonton, 1.300.000. Mungkin dibandingkan dengan channel lain yang apa ya, tutorial lain yang penggemarnya lebih banyak, ini nggak seberapa. Tapi kita lihatnya kebermanfaatannya. Ya kakak senangnya matematika, ya tetap aja kakak upload tentang matematika gitu. Gimana Alif, ada pertanyaan lagi? Belum ada, Kak. Yang lain aja dulu nanya. Oh, siap. Tapi kakak yakin teman-teman zaman sekarang ini keahlian di bidang teknologinya lebih jago-jago. Mungkin ngedit video bisa lebih baik dari kakak. Karena di sekolah sendiri, kakak lihat anak-anak itu, siswa itu, mereka ngeditnya lebih jago. Dan kakak percaya teman-teman juga punya keahlian itu. Tinggal ada maunya. Oh ya, sebagai catatan ya, jangan sampai berpikir, Kak, kalau dari apa bikin channel YouTube aja bisa menghasilkan, kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita harus belajar gitu? Nah, jangan berpikir seperti itu juga. Karena kalau kita lihat orang-orang yang sukses itu kebanyakan orang-orang yang berpendidikan. Jadi dengan kita belajar itu bisa memperbesar peluang kita untuk sukses. Halo, Kais, gimana Kais? Barangkali ada pertanyaan? Gimana Om? Teman-teman gak ada yang nanya? Oh, itu jawabannya. Bukan pengen nanya, mereka pengen duit. Oh iya, betul. Ya, bercanda ya. Oke, jadi teman-teman semua, di perubahan zaman seperti ini ternyata banyak cara untuk bisa menghasilkan uang ya di luar pola kerjaan, pola bisnis yang ada di masa lalu gitu. Karena kalian sedang menghadapi masa seperti ini gitu, zaman seperti ini, zaman digital. Iya, Bahkan di betul. kemudian hari, mungkin ketika kalian udah berkarir, bisa jadi ada penemuan teknologi baru lagi, misalkan dunia metaverse dan lain sebagainya. Itu nanti beda lagi. Jadi pokoknya jangan tabu untuk belajar, jangan tabu untuk bertanya, jangan tabu, jangan sampai kalian membatasi diri. Saya mah keahliannya ini aja, yang lain nggak bisa. Enggak. Kalian tinggal bertanya, berguru pada ahlinya, ikutin, tiru, udah selesai seperti itu. Ini bahkan kalau di dunia blog Om Denny ya, mungkin sekedar sharing, itu ada Ya, konten-konten tertentu yang dia masih rame, misalkan tentang berita. Websitenya berita iya, bentuknya. Itu traffic orangnya masih sangat ramai, sehari bisa 100.000, 500.000, bisa 1 juta pengunjung gitu, seperti detik.com, kompas.com betul, dan betul. lain-lain. Itu juga mendatangkan cuan itu. Orang masuk, lihat iklan, dapat paid traffic gitu kan.
itu juga menghasilkan. Jangan salah, jadi usaha di bidang media itu juga menghasilkan. Contoh ada kawan, dia itu orang Bali. Nah, dia kerjanya di Jepang. Saya ulang ya, dia orang Bali, kerja di Jepang. Ternyata di dunia ini Om Denny dan kawan-kawan, banyak sekali orang yang mencari blog atau website yang bisa menjelaskan tentang Bali. Baik dari budayanya, kemudian titik-titik destinasi wisatanya, hotel rekomendasi, tempat wisata rekomendasi, tempat makan rekomendasi, budget gitu kan. Kalau pengen ke Betul. Bali dengan harga murah, budget misalkan 20 juta, kemana aja misalkan. Itu dia kasih list gitu Om. Dan ternyata itu pengunjungnya seluruh dunia. Dan sebulan dia bisa benar. dapat 70 juta, 60 juta, itu dari blognya itu. Bahkan blognya itu dia bikin nggak cuma satu blog gitu, nggak cuma satu blog jadiin website kan gampang ya. Nggak cuma satu, dia bikin 4. Akhirnya apa? Ketika dia butuh uang, mau bikin usaha di Bali, mau mudik katanya, capek kerja di Jepang terus, 2 dijual. 1 75 juta, 1 100 juta, dijual tuh. Pulang dia gitu. Itu contoh aja ya. Mangga silakan. Ayo bertanya. Jadi banyak sekali ide-ide konten-konten. Jadi yang bisa kita jadiin uang gitu. Maaf ini bukan berarti Om Iki dan Om Denny matre ya. Ini kita berbicara dunia profesional. Itu informasi tentang Bali itu seluruh dunia loh. Kalau Om Denny mungkin hanya di tingkat nasional Indonesia, ini udah dunia. Betul, betul. Kira-kira apa nih ide Iya. kalian, informasi yang diminati, dibutuhkan, dicari orang-orang seluruh dunia? Nah, kayak gitu. Silahkan kalau ada, Iya. silahkan pertanyaan ya, boleh. Enggak, Om Den, nambahin. Kang, mau nanya Kang. Enggak, Kang. Wah, tuh Kang Keis nih, Bang Keis, Bang Keis. Om Keis, silakan. Ke mute. Ya, Keis, silakan nanya. Itu masih mute itu. Dan Kang Denny, untuk trafficnya per bulan itu cenderung naik turun, naik atau turun, Bang? Kita tahu. Oke. Kalau saya sendiri karena penontonnya itu lebih ke siswa dan guru ya. Jadi traffic itu ada momen tertentu biasanya. Kalau mau ujian sekolah, PAS atau mau PTS, itu traffic naik. Kalau mau SNBT, traffic naik. Tapi ketika libur, biasanya libur akhir tahun, itu traffic turun. Jadi ya naik turun juga traffic. Ya mungkin kalau boleh nambahin Kais ya, sesuai dengan budaya Indonesia banget lah, sistem keberkenalan. Mau ujian rame gitu ya, liburan bebas, udahlah. Ikan musim berarti ya Kang? Siap. Ya Kais, ada lagi? Cukup. Bagus ya pertanyaan dari Kais ya. Artinya itu yang ditanyakan oleh Kais itu hal yang disebut sebagai kultur konsumen. Itu penting ya untuk membaca apa yang diinginkan konsumen. Nisa gimana Nisa? Ayo, kayaknya udah mau nanya itu. Mau bikin konten apa? Yang kebayang konten apa lah? Coba sekarang yang kebayang konten apa? Silakan. Nisa yang kebayang apa? Coba diungkapkan nanti dievaluasi sama Om Denny biar lebih tajam idenya gitu. Langsung aja gitu bisa milih ya. Boleh. Misalkan Nisa nih, Om saya punya hobi mukulin kucing misalkan. Bisa nggak itu dimonetize misalkan gitu? Atau saya dapat pasal justru gitu. Silakan Nisa. Kalau mau nanya yang lain boleh Om. Boleh nih saya. Gimana? Boleh. Ini selama bikin konten itu Om ada distraksi gitu gak? Distraksi selama bikin konten banyak nih saya.
terutama distraksi. Kalau Om kan udah punya keluarga ya, terutama Om juga punya pekerjaan utama. Jadi kalau bikin konten ya hanya memanfaatkan waktu luang. Terkadang waktu luang yang ada juga ketika anak pengen ngajak main, paling distraksinya ke sana sih. Gangguan-gangguannya. Itu Nisa. Tapi kalau buat kalian sih masih free ya, masih punya banyak waktu luang. Itu benar-benar masih bisa dimanfaatkan. Kalau saran kakak sih apa yang kalian senangi sekarang ya itu silakan dimanfaatkan aja. Ya, misalkan Nisa kata Om Ike senang kucing misalnya bikin tutorial cara merawat kucing. Ya, mungkin aja di sana banyak orang yang nggak tahu, yang pengen tahu gimana sih cara merawat kucing kayak gitu. Gitu Nisa. Ya, Ayo, teman yang lainnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya. Kakak sendiri sangat menikmati dunia ini ya. Kalau boleh pilih, mungkin kalian bertanya, Kak, kalau penghasilan dari dunia digital lebih besar, kenapa nggak ninggalin PNS ya? Kenapa nggak berhenti jadi guru, fokus di YouTube aja? Nah, gimana ya? Kultur kita tuh masih melihat status mungkin ya. Kalau kakak masih belum bisa meninggalkan pekerjaan sebagai guru karena masih nanti takutnya tetangga, ini kerjaan apa sih? Nggak kerja kok masih punya banyak uang, nggak kerja kok bisa beli ini, bisa beli itu. Jadi ya kakak tetap mempertahankan pekerjaan sebagai guru biar nggak dibilang pengangguran. Gitu. Takut Gitu, dinilai Om. ngepet ya enggak? Om, gimana? Kalau berhenti jadi guru, wah beli barang dikira ngepet. Ya, begitu, teman-teman. Oh ya Kang, pengen nanya dong. Boleh. Kan kakak tuh pasti selain misalnya habis ngantor nih, habis kelar ngajar, antara ngebagi waktu ngajar sama bikin konten YouTube tuh minta tipsnya dong Kak. Ngebagi Oke. waktunya. Kalau kakak pulang ngajar kan sore tuh. Biasanya konten tuh malam. Jujur waktu yang kakak miliki untuk konten itu sangat terbatas. Beda dengan teman-teman atau beda dengan teman-teman lain yang mungkin belum punya anak, belum berumah tangga gitu. Ya kakak sebisa mungkin hanya memanfaatkan waktu yang ada. Awalnya tuh lebih susah teman-teman. Awalnya kakak ingat ketika tahun 2018 ketika pertama bikin channel YouTube itu cuma bermodalkan satu netbook yang speknya sangat sederhana untuk ngedit video ya dengan audio seadanya. Kalau teman-teman lihat video pertama yang kakak upload jelek banget luar biasa, audionya udah banyak noise, videonya resolusinya rendah karena kakak bikin dengan alat yang seadanya. Ketika ada motor lewat waktu itu kan ketika ada penjual lewat di depan rumah itu kerekam. Tapi itu bisa kakak atasi semakin berkembang. Jadi ketika dapat AdSense, kakak udah mulai bikin ruangan untuk rekaman kayak gitu, untuk menghindari noise kayak gitu. Ya tetap kalau ditanyakan tips membagi waktu, ya kakak hanya bisa memanfaatkan waktu yang ada ketika malam aja atau ketika hari libur gitu. Gitu Alif. Kalau waktu awal-awal ada pasti jadwal khusus gitu. Awal-awal kakak itu kakak nge-boost kalau YouTube kakak itu boost di ketika pandemi kan ngajar di rumah kan, ngajar di rumah banyak waktu luang, itu kesempatan kakak untuk nge-boost konten. Jadi konten banyak diupload itu ketika pandemi. Kalau di jadwal jujur kakak nggak bikin jadwal khusus sih. Berarti dari awal buat channel sampai sekarang baru 4 tahun ya Pak? Iya betul, 4 tahun. Tapi mulai digeluti serius itu 2019 2020 mulai serius itu ketika pandemi mulai benar-benar serius. Pas itu juga benar-benar naik yang subscribernya pas 2 tahun itu ya.
Kalau subscriber itu di awal juga alhamdulillah. Kalau untuk monetisasi itu kan syaratnya harus 1.000 subscriber sama 4.000 menit kan yang nonton. Kalau kakak karena awalnya dari blognya udah mulai dikenal orang. Jadi ketika kakak bikin channel YouTube, alhamdulillah nggak susah sih, sebulan udah dapat 1.000 subscriber. Dan ketika pandemi itu kakak di angka 90.000 saat itu kalau nggak salah. Nah, ketika pandemi emang lumayan drastis naiknya. Ya cepat berarti ya. Tapi kakak nggak ada kaitannya dengan pandemi ya, itu kebetulan aja. Ada tipsnya nggak Kak? Naikin subscriber gitu tuh, jadi cepat. Tips naikin subscriber, intinya kalian bikin konten yang bermanfaat, tapi pastikan konten kalian itu ada perbedaan dengan konten sejenis. Jadi kalau kontennya sama dengan yang lain ya, usahakan kalian punya ciri khas. Terus kalian pelajari juga konten sejenis dari channel lain, tapi kalian pelajari ini kurangnya apa sih kalau menurut kalian. Nah, kalian perbaiki di konten kalian. Usahakan jangan sama. Kita harus memiliki apa lebihnya apa, kemudian kita juga harus punya ciri khas juga. Gitu. Kalau jam upload Kemudian gitu nggak ada. gimana? Jam Alif? upload khusus yang misalnya trafficnya rame gitu. Oke, kalau konten kakak sih karena kakak sasarannya kan lebih banyak ke siswa dan guru ya. Upload paling ramai itu ketika jam sore, jam istirahat. Kalau Habis upload asar berarti nggak? gimana? Habis asar. Iya, betul. Ketika kakak upload di jam sekolah ya, itu dijamin sepi karena orang-orang lagi pada sekolah. Sama di Instagram juga gitu. Kalau Instagram, oh ya, kalau kalian punya media sosial tertentu ya, baik itu Instagram, TikTok, kalian akan paham sendiri nanti ketika upload itu jam berapa sih ramenya view. Kalian akan bisa menemukan sendiri. Kayak di Instagram, kakak itu paling rame kakak temukan itu di jam 8 malam. Ketika upload di jam 8 malam, itu biasanya rame banget, cepet dapat ininya, view-nya. Tapi itu tergantung kontennya kan. Konten kalian tentang apa mungkin aja beda karena sasarannya beda, viewernya itu beda. Pakai IG-nya apa Kak? Gimana? Share di chatnya IG Kak. IG-nya kakak. IG kakak Bang Soal Matematika. Bang Soal Matematika. Isinya matematika semua. Oh ya, tips juga kalau kalian nanti bikin misalnya channel YouTube ya, usahakan kalian bikin komunitas. Kayak kakak bikin channel YouTube matematika, kakak itu bikin beberapa grup untuk memfasilitasi teman-teman untuk belajar matematika. Di Telegram, di Facebook, ada grupnya. Jadi ketika kita mau promosi, ya kita nggak akan di-ban oleh adminnya karena kita sendiri yang punya komunitasnya. Gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin channel tentang cara merawat kucing misalnya, coba kalian bikin komunitas pecinta kucing gitu. Selain itu, kalian juga akan tahu apa sih yang dibutuhkan teman-teman di komunitas itu. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kita lebih mengenal, oh teman-teman ini lagi butuh tutorial tentang apa. Nah, itu bisa kita kasih solusinya di channel kita. Pasti rame nantinya. Misalnya teman-teman senang ngerakit komputer, coba bikin komunitas pecinta komputer. Atau komunitas pecinta bikin apa gitu. Otomotif misalnya. Nanti kita lihat pertanyaan di komunitas itu kebanyakan tentang apa. Nah, itu bisa menjadi ide untuk bikin konten. Coba kalau kakak pengen tahu, Alif hobinya apa, Alif? Kalau saya tuh Ayo. hobinya fotografi sama videografi. Nah, luar biasa. Dunia fotografi. Masuk ke komunitas gak, Alif? Komunitas sih waktu COVID pernah masuk, cuma kan balik pondok ya. Pas balik pondoknya jadi udah jadi out gitu, out dari komunitas. Iya. Gara-gara di pondoknya kan lama tuh. Nah, contohnya di dunia fotografi nih, Liv. Banyak orang yang foto itu mereka nggak tahu gimana cara ngatur shutter speed, aperture-nya itu fungsinya apa. Pokoknya asal jepret aja.
Nah, kalau Alif tahu pemahaman itu gimana, aperture itu apa sih fungsinya? Lensa itu kalau 35 mili sama 50 mili itu apa sih bedanya? Nah, coba kalau Alif bikin tutorial, kemudian Alif share di komunitas, itu banyak teman-teman yang membutuhkan, Alif. Atau lihat aja di komunitas, kalau masuk komunitas, itu rata-rata pertanyaan di dunia fotografi itu tentang apa? Nah, itu bisa menjadi bahan konten. Gitu. Ya, soalnya saya juga baru belajar fotografi tuh waktu COVID, Kak. Jadi baru ngulik banget tuh. Pas banget pas di pondok tuh pernah ada, kan di pondok saya itu ada acara event gitu ya, Aresta gitu namanya. Nah, itu bikin trailer, saya tuh jadi videografernya, sekalian Wah, editor mantap. juga. Kalau kakak yang Nah, kamera yang kakak pakai di studio tuh apa, Pak? kalau kakak sih karena kakak kan lebih ke record ini ya, screen record. Jadi jarang nampilin wajah. Kalau kakak kan cuma pakai pen tablet, nulis, itu sambil record aja. Kakak kalau alat lebih fokus ke audio sih. Audionya harus enak. Audionya jangan noise. Kalau kamera kakak nggak pakai. Tapi kalau kamera justru kakak pakai hanya buat hobi aja. Sama seperti Alif, hobi fotografi aja. Bukan untuk konten Apa tuh, Pak? video. Kameranya apa, Kak? Gimana? Kameranya. Sebutin no. Kamera, jangan disebutin ya. Yang jelas bukan yang 50 juta lah. Enggak, itu hanya hobi aja sih. Sony bukan, nggak? Sony. Ya, Sony ada. A3 ya? Sony apa? Alpha 3. Apa 3? Ada. Ayo ngobrol lagi barangkali yang lainnya. Iya boleh. Ya. Nah itu bagus ya dari Alif. Langsung Alif itu berkonsultasi. Kira-kira yang bisa dibikin konten oleh Alif itu apa sesuai dengan minat, ketertarikan Alif. Yang begitu-begitu aja dulu. Misal Nabila Benar. ya, Nabila atau Alia hobinya masak. Masak air misal gitu ya. Masak mie rebus gitu. Bisa ini enggak dibikin konten? Bisa, jangan salah. Misal gini, bagaimana bedanya masak air laut, air murni, air soda, air alkohol, kan bisa juga itu. Orang penasaran apa yang terjadi gitu. Nah, misal seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dijadikan mumpung momennya memang ya tentunya kalian sekarang fokus dulu belajar lah ya, belajar. Tapi intinya Om Denny ini memberikan gambaran masa depan kalian. Intinya untuk mencari cuan itu tidak melulu kaitannya dengan kerja sekarang itu. Iya. Kaitannya dengan status kamu kerja apa, bukan. Tapi kalian bisa mencari cuan juga uang itu dengan karya. Benar. Nah, kayak Om Denny kerja secara status sosial sebagai PNS, tapi mencari cuannya lebih besar dari konten seperti itu. Nah, misal Alif nanti seorang arsitek, ternyata apa tuh mendapatkan penghasilan lebih besarnya dari konten fotografi, bisa seperti itu. Bisa. Nah, ada seorang guru misalkan, tapi hobinya misalkan home decor. Nah, bagaimana menata tanaman di dalam indoor maupun outdoor, bagaimana janda bolong misalkan tidak jadi bolong, kan begitu. Itu bisa menjadi tambahan bukan jadi tambahan ya, jadi besar gitu. Jadi tetap status sosial teman-teman, karir kalian ya tetap harus diraih. Karena yang namanya YouTube itu kan teknologi yang berkembang berdasarkan perkembangan zaman, dan itu bisa suatu hari habis masanya atau dikatakan menghilang atau tidak lagi dikunjungin orang, tidak lagi dipakai orang, seperti halnya blognya Om Denny. Dulu kata Om Denny kan digandrungi tiap hari itu pengunjung sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, bahkan sehari bisa sampai 1 juta pendapatan dari blog per harinya. Tapi ada masa kadaluarsanya loh.
Nah, YouTube juga begitu. Tetap itu bisa dijadikan tempat kalian berkarya niatnya. Jangan langsung pengen uang dulu, tempat kalian berkarya aja. Karir ya tetap harus dipunyai karena itu adalah penting ya, karir itu. Karir dokter, insinyur, teacher, entrepreneur, dan lain sebagainya. Gitulah mungkin Om Dani. Mangga Om. Silahkan yang mau bertanya lagi ya, boleh. Konsultasi kayak Alif juga tentang hobinya boleh. Iya, betul. Oh ya, selain YouTube, blog, misalnya karena Alif senang fotografi, Alif itu bisa menghasilkan uang dari sekarang, Alif. Tahu nggak Shutterstock? Yang upload foto di web gitu ya kan? Nah, bisa mulai dari kayak gitu, Alif. Hmm. Coba bikin foto-foto yang bagus, daftar Shutterstock, diupload di Shutterstock. Ketika ada yang beli, misalnya tertarik dengan foto yang Alif bikin, itu penghasilannya bisa besar, Alif. Iya. Tapi ingat, sekali lagi biar nggak kecewa, teman-teman jangan fokus apa yang saya buat, karya ini harus menghasilkan. Teman-teman berkarya aja dulu. Jadi ketika nggak ada yang beli, kita nggak kecewa. Ketika bikin video nggak ada yang nonton, kita nggak kecewa. Yang penting kita berkarya, ingin bermanfaat gitu. Iya, anggap aja kalau foto mungkin bikin katalog lah buat diri pribadi gitu. Ketika menghasilkan ya itu adalah bonus. Tapi yang lebih utama adalah kepuasan pribadi dan batin lah ya. Om Deni juga dulu maksudnya begitu, biar dia kalau malas ngajar tinggal buka kan gitu. Tonton ya anak-anak nanti ya Betul sekali. PR-nya. Gitu kan Om Deni ya. Iya, betul sekali. Ternyata banyak yang butuh gitu. Niatnya gitu aja Om Deni, nggak muluk-muluk gitu. Benar-benar. Karena kalau diawali dengan niat mencari uang Om Deni ya suka Iya. gampang putus asa ya. Betul. Gak ada yang Gampang. nonton ya udah nggak usah. Nggak akan bikin lagi kayaknya. Ya silakan. Boleh, bukan boleh ya. Silakan. Tadi wajib Denny. mengajukan satu pertanyaan. Bang Denny, Naura belum ya Naura tuh. Denny, menurut Kang Kang Denny, Keis dah. Ya siapa nih buat yang ngomong? konten itu, Keis. Oh Keis. Ya. menurut Kang Denny nih, apakah membuat konten itu termasuk sumber penghasilan yang high risk atau low risk? Atau selama ini emang nggak ada resiko yang didapat? Low risk sih kalau menurut saya. Karena gak ada resikonya. Gak tahu kalau konten tertentu ya. Kalau saya kan pendidikan. Low risk. Karena saya juga ketika bikin konten itu memastikan apa yang saya masukkan di sana itu tidak ada copyright gitu. Jadi jawabannya kalau ditanya low risk atau high risk ya low risk. Gitu. Gimana? Nah ini Keis udah pola pikir investor ini ya, bagus ya. Maksudnya ini low and high risk itu dari sisi finance-nya atau dari sisi hukum atau dari sisi apa nih, sosial atau gimana Keis maksudnya? Oh iya, betul. Ya semuanya sih Kang, general. Diborong Keis. Segi finansial low risk. Dari segi hukum juga yang pasti kalau kita tidak melanggar hak cipta, ya, yang pastikan ketika teman-teman bikin konten, teman-teman tahu ya apa yang berhak cipta. Misalnya teman-teman memasukkan gambar punya orang, itu pastikan itu ada hak ciptanya enggak. Memasukkan musik punya orang, itu ada hak ciptanya enggak gitu. Pastikan dulu itu copyright-nya. Jadi kalau kakak, insya Allah low risk. Jadi kalau kemungkinan channel kakak di ban itu insya Allah sangat kecil sih. Kebayang kan kalau penghasilan udah puluhan juta, tiba-tiba channelnya di ban, wah sakit hati tuh. Ya mungkin tambahannya, makanya untuk YouTuber pemula jangan dulu berinvestasi ke alat maupun training ya dengan biaya yang berbayar yang sangat mahal. Sesuai yang alat yang ada aja dulu, bisa handphone, tinggal dioptimasi aja kan. Bisa juga kamera digital yang ada di rumah gitu, kemudian mikrofon yang memang ya di bawah 1 juta, jadi jangan terlalu besar investasinya.
Iya. Gitu. Jadi memang kebutuhan pribadi, kebutuhan hobi itu aja dulu. Nanti kalau memang udah menghasilkan baru di-upgrade alat-alatnya dari penghasilan. Nah, begono gitu. Jadi kontennya disesuaikan dulu dengan tools-tools yang teman-teman punyai dulu gitu. Jangan sampai ngebongkar Alif misalkan ngebongkar tabungan deposito 1 M dikeluarin misalkan buat bikin studio, buat bikin ini, jangan dulu Liv ya. Amin ya 1 M nanti punya, amin. Nah, jangan dulu, udah aja yang ada dulu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi itunya ya, dari sisi hukum dan lain-lain, banyak-banyak berkonsultasi dalam komunitas atau ya intinya banyak ngobrol lah ya. Ya, oke Mangga. Siapa lagi yang mau bertanya? Nih, kalau kakak boleh curhat ya. Dulu ketika pertama ngeblog, itu kakak pakai domain gratis blogspot dulu, blogspot.com. Ternyata masih blogspot itu udah AdSense di ACC, udah dapat AdSense lah. Nah, AdSense pertama itu kakak jadikan modal buat beli domain sama hosting. Baru dapat matlab.net. Itu kan harus ngajuin AdSense lagi kan, agar AdSense-nya itu beda. Jadi AdSense itu beda ketika Blogspot yang gratisan, ketika kita ganti domain, AdSense itu harus mengajukan lagi. Dapatnya AdSense non-hosted namanya. Jadi kita bisa ketika dapat AdSense itu luar biasa. Kita bisa pasang iklan di blog yang berapapun blog yang kita buat. Jadi kalau kakak mau bikin blog lagi 10 sekalipun, kakak nggak usah ngajuin lagi ke Google karena kakak udah punya AdSense non-hosted gitu. Jadi dari modalnya itu benar-benar dari 0 rupiah dapat dari AdSense dijadikan modal. Awalnya internet aja kakak itu tethering dari HP pertama ngeblog. Baru ketika dapat AdSense baru pasang IndiHome, pasang WiFi. Komputer aja awalnya itu pakai netbook yang 10 in yang speknya benar-benar kentang untuk ngetik. Ketika bikin channel YouTube juga masih pakai netbook itu. Nah, AdSense dapat lagi, baru upgrade, ngerakit komputer, kemudian upgrade audionya, mic-nya, upgrade yang lebih bagus. AdSense berkembang, baru bikin studio. Nah, teman-teman juga usahakan kayak gitu. Jangan, seperti Om Iki bilang, jangan invest terlalu besar, takutnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Coba berkarya dulu, ketika menghasilkan baru kita kembangkan terus gitu teman-teman. Alif kalau mau jadi fotografi ya kamera yang biasa aja dulu Lip. Yang penting skill kita terasah. Ketika udah menghasilkan baru beli kamera yang bagus, lensa yang bagus. Gitu Bisa teman-teman. juga begini Gimana, nanti Andre? sistem ya, potong dulu ya. Jadi sistemnya kayak sistem bisnis. Misalkan gini. Karena saya di dunia bisnis, misal saya mau jual sepatu nih ya, itu kan produksi sepatu itu nggak langsung sekaligus 1.000, 2.000, 10.000 piece gitu ya pasang, enggak. Tapi kita bikin sampel dulu 5 misalkan, 5 model. Nah dari 5 model itu kemudian dipotret ya, dipotret, kemudian dibikin media promosinya gitu, baik digital maupun yang offline. Gitu. Kita uji coba di agen-agen dan juga dipromokan misalkan lewat Instagram, Facebook, bahkan berbayar gitu lewat endorse juga. Produksinya belum itu, baru bikin 5 sampel. Berarti kan 5 sampel itu biaya produksinya berapa sih? Anggap satu barang misalkan cuma produksinya 200.000. Berarti kalau kali 5 cuma 1 juta. Dari 5 itu nggak ada yang laku. Berarti resikonya cuma rugi 1 juta. Gitu. Coba bayangin kalau Om tiba-tiba langsung bikin 5.000 piece. Gitu. Kan boncosnya ruginya luar biasa gitu. Nah gitu di bisnis memang harus seperti itu. Nah dari 5 itu misalkan ternyata hanya 2 model yang diminati sama customer. Ternyata ada pre-order sampai 1.000 piece barulah diproduksi gitu. Sama hal yang membuat konten juga begitu. Kalian kasih deadline juga, misalkan oke lah Om, saya mau bikin konten hobi saya selama 2 bulan nih. Saya konsisten. Sehari mengalokasikan waktu sebanyak 3 jam.
Selama 2 bulan itu saya terus aja bikin konten, upload, konten, edit, upload terus. Lihat selama 2 bulan itu, bagus nggak perkembangannya? Oh ternyata belum bagus. Ya udah istirahat dulu, cari ilmu lagi gitu. Jadi dari sisi biaya dan dari sisi waktu juga harus dibatasin. Nah setelah misalkan nyari inspirasi lagi, setelah 6 bulan kemudian dapat lagi dia baru, oh kemarin kesalahannya diperbaiki lagi, cobain lagi 1 bulan. Oh ternyata bagus, baru ini kan ditingkatkan, bikin tim, tambahan beli alat dan lain sebagainya. Nah begitu, jadi try and error dulu gitu, dengan biaya yang seminim mungkin. Itu mungkin yang the case maksud juga ya. Pertanyaan case bagus tadi. Jadi udah ke arah how to practice real and well gitu. Jangan sampai resikonya besar gitu ya ke kitanya gitu. Gitu ya guys ya. Yang lain juga mudah-mudahan bisa menangkap apa yang tadi disampaikan. Ya. Oke, mangga. Silakan. Bagus. Ayo nanya lagi, konsul lagi aja. Ya, Jadi bagus. kira-kira apa yang kalian pengen nih? Saya yakin kalian pengen jadi konten kreator di YouTube. Saya yakin kalian pengen. Apalagi lihat angka gitu. Tapi apa gitu nih yang bisa dijadikan konten aku misalkan, konten kalian, dan harus mulai dari mana? Nah itu tanyain, silahkan. Oke. Harusnya lagunya itu nggak tahu lah. Iya tadi udah wifi. Halo, Naura. Gimana Naura? Ada yang mau ditanyakan? Arkan Ini kata gimana? Nada Diam katanya, aja nih. Naura. Iya, Naura, Arkan juga nih. Mana? Diam aja Arkan. Arkan yang tertarik hobi apa? Misal Arkan punya hobi bikin masalah gitu, boleh dikontenkan itu. Tutorial bermasalah dengan orang tua misal. Tutorial bikin kesal orang tua nih. Bangun pagi kita pura-pura tidur misalnya gitu. Susah dibangunin. Hey guys, berhasil misalnya gitu. Itu kan kontennya namanya entertain, menghibur. Boleh. Kayak apa tuh anak UI itu bikin konten apa tuh yang sampai dipanggil Mata Najwa itu? Demotivasi ya? Kenal nggak Om Dani? Gak tahu sih, Om. Nggak tahu ya. Nah, boleh nanti dicari itu. Dia itu bukan, jadi dia itu jengah dengan kata-kata motivasi. Jadi dia udah bosan dengan motivator, konten-konten motivator. Jadi dia bikin konten-konten yang justru tidak memotivasi, kebalikannya gitu. Jadi bikin orang tuh nyadar diri. Tapi ada ya yang nonton ya? Menerima banyak Om. Dan dia itu ciri khasnya pakai baju batik, itu aja nggak pernah berubah. Anak UI Ya, itu. kreatif sih, Om. Bener. Iya, sampai dipanggil di Mata Najwa, diundang di TV segala macam gitu. Tapi kontennya emang bagus gitu. Iya, itu kreatif tuh. Nah, saya yakin teman-teman bisa memikirkan hal kreatif kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi pergeseran digital ini luar biasa. Ya. Kalau dulu kita mau nyari ojek aja harus jalan dulu ke pangkalan kan. Ternyata sekarang cukup dengan aplikasi kita bisa manggil ojek. Nah, itulah luar biasanya teknologi. Kalau dulu pengen beli sesuatu kita harus pergi ke toko, sekarang cukup di rumah, pesan di HP, barang datang sendiri. Nah, kita bisa memikirkan apa sih yang saat ini belum yang bisa kita geser dengan teknologi. Mungkin teman-teman bisa bikin aplikasi apa gitu. Itu kalau lebih jauh ya, lebih jauh dari YouTube ya, pemanfaatan teknologi yang lebih jauh dari content creator. Tadi kan ada yang cita-citanya jadi programmer kan. Nah, itu bisa memikirkan hal seperti itu. Iya.
Nanti kalian ini tambahan ya, untuk nanti udah mulai mendekati dewasa, ada yang disebut sebagai apa ya? Ada naluri ingin mandiri namanya. Naluri ingin mandiri. Nah, konsep berpikir kemandirian itu sederhana, nggak rumit dan tidak harus sangat besar, sangat jauh sehingga membebani kalian. Enggak, pola pikir mandiri itu simple. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang hari ini? Gitu, udah gitu aja. Apa? Jangan dulu berpikir, wah seru ya kalau kita jualan kereta misalnya, supply kereta ke KAI misalnya. Iya seru, tapi nanti itu apa yang kita mampu hari ini, apa yang kita bisa, apa yang kita punyai dari sisi kemampuan, modal, produk, atau punya teman kita, asal jangan nipu ya, jangan bohong. Nah begitu. Contoh misalkan, nada, kira-kira apa yang bisa menghasilkan hari ini? Oh, saya ngajar les anak SD. Tambah-tambahan kali-kalian, sekali pertemuan dibayar 100.000. Udah gitu aja. Kerjain, duit. Nah, kerjain itu. Iya. Nanti berkembang pemikirannya. Om Denny gitu ya. Om Denny juga sama kok. Nggak langsung Sama, Om. tiba-tiba jadi YouTuber. Om Miki juga sama gitu. Case misalkan. Apa nih kira-kira nanti ya ketika udah kuliah. Kalau sekarang kan masih SMA. Fokus dulu aja lulus. Terus ke perguruan tinggi. Atau ke akademi terserah gitu ya. Mudah-mudahan semuanya tercapai. Nanti ketika kuliah mah harus mulai begitu berpikirnya. Sambil kuliah apa nih yang bisa jadi uang? Besok saya mau jadi uang apa nih? Kerja atau jualan gitu aja berpikirnya. Kerja atau jualan. Kalau jual apa? Gitu kan. Oh, itu tuh ada tukang jus tuh ya. Gitu kan misalkan. Kok sepi banget ya? Coba kalau saya bikin MOU sama dia perjanjian. Bu, saya promoin ke teman-teman saya. Jus ini kan 10.000. Kasih saya 2.000 ke saya ya. Tiap saya bawa orang ke sini. Oke, deal. Nah, itu kan menjadi duit. Woi, beli jus siapa? Oke, di kelas data. Oke, Senin ya teman saya gitu kan. 10.000 kan di Ibu Haji, di saya cuma 9.500 kan gitu. Kalau pesan ke saya 9.500 sih. Padahal kita udah dapat 2.000 kan? Kok lebih murah? Harga khusus orang ganteng gitu. Atau 9.000 misalnya. Pada pesan semua atau ke kita. Nah, tiap hari dapat misalkan sampai 50 invoice tiap hari. Storin ke si ibu. Si ibu untung kalian dapat 50.000 sehari. Bikin jus enggak, beli ke pasar kagak. Hah? Bener. Duit dapat. Nah, hal-hal seperti itu. Kreatif itu begitu, bukan kreatif itu nyoret-nyoret meja di sekolah. Tapi bagaimana bisa ya bermanfaat. Intinya kan bisnis itu menghasilkan uang itu awalnya dari manfaat. Jadi uang itu akan datang ke kalian itu berbanding lurus dengan seberapa besar manfaat kalian buat lingkungan. Alif, Nada, Kais, Yusuf, Arkan, Kahfi, Nabila, dan lain-lain. Tinggal tanya ke diri sendiri, udah seberapa manfaat kalian untuk lingkungan kalian, buat teman-teman kalian, guru kalian, masyarakat. Nah, itulah gambaran uang yang kalian terima. Jadi uang itu adalah feedback dari apa yang kalian beri keluar. Maka yang dari luar balik. Nah, Om Denny bisa sampai seperti itu, misalkan dapat paid traffic, AdSense gitu kan. Itu karena Om Denny sudah bermanfaat yang luar biasa buat Indonesia. Aceh? Nah, jadi berpikirnya begitu. Jadi uang itu kalau di dunia profesional nanti adalah seberapa besar manfaat kalian buat lingkungan. Nah, maka kalian harus segera menguatkan kelebihan kalian, ilmu kalian yang akan nanti diberikan buat masyarakat. Itu yang penting gitu. Ketika itu sangat bermanfaat, saya jamin uang kalian itu bisa jauh lebih besar dibandingkan Om Denny, bisa puluhan, ratusan, bahkan mungkin miliaran. Saya jamin dan saya yakin dan saya melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang seperti itu. Dan saya pun masih belajar. Gono mungkin Om Denny tambahannya gitu. Ya. Iya. Kita sambil diskusi aja ya. Mumpung masih ada waktu, kita waktu 8 menit lagi aja ya. Nah, tadi mulainya agak telat.
Silakan ada yang mau bertanya boleh. Tapi yang jelas kalian sudah memiliki salah satu gambaran bagaimana menghasilkan uang tidak berkaitan dengan job secara langsung, karir secara langsung. Tapi secara tidak langsung. Nah, begitu. Kalau Om Iki, Om Bambang, Om Denny, misalkan suatu hari nanti Alif, misalkan Nabila ngirim WA ke Om Denny, ke Om Iki, ke Om Bambang, Om, masih ingat nggak dulu siswa virtual camp nih, Naura, misal. Oh iya, masih ingat. Om mau syukuran nih, hasil dari YouTube, bangun rumah, 20 lantai ke bawah tanah. Wah, seneng lah kita. Oh siap, berangkat. Gitu. Dulu kan terinspirasi gara-gara Om Denny misalkan, case, gitu. Om bikin apa? Bikin konten menjelajah dasar laut dengan Telkomsel Siaga. Kita sangat senang. Iya Om, dulu terinspirasi. Hobi saya kan traveling nih Om. Ya udah, saya traveling aja, pesisir pantai seluruh Sumatera, misalnya, seluruh Jawa, dan ternyata itu banyak yang butuh, misalnya seperti itu. Boleh, sangat boleh. Om Denny masih ada tambahan mungkin? Ada waktu 4 menit lagi? Rasanya cukup sih Om. Jadi intinya ya teman-teman usahakan atau apa ya, berusaha memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau oh ya, dulu waktu kuliah kakak tuh masih ingat penghasilan pertama ketika kuliah itu kakak membuka jasa install ulang Windows. Itu tanpa sengaja, bisnis yang tanpa sengaja Om, karena saya memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi pernah nolong tuh, ceritanya pernah nolong teman kelas lain untuk install ulang laptopnya. Ternyata teman yang saya tolong, dia membuka jasa install ulang. Jadi dia punya penghasilan juga, tapi saya yang installnya juga, yang nginsalin gitu. Jadi pernah nolong orang, akhirnya dapat penghasilan. Oh berarti cerita Waktu Jus kuliah tadi kayak gitu. sama Om Denny ya? Jadi ya waktu Om cerita itu malah kepikiran pengalaman sendiri. Iya, memang kejadian itu di semua orang usahawan ya mengalami gitu. Dan semua harus mengalami hal seperti itu. Jadi ini adalah salah satu hari ini mungkin intinya adalah membuka wawasan teman-teman bahwa sekarang ada bidang tertentu yang bisa juga menghasilkan cuan finansial yang basisnya dari hobi gitu kan. Nah, tapi kecil-kecilan dulu aja, jangan langsung tergiur dengan besarnya gitu. Semampu kita aja dulu. Nanti juga berkembang sendiri. Iya, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh langsung ke Om Bambang. Boleh juga nanti di grup virtual camp tentang masalah per channel YouTube-an ya Om ya. Ini fokus. Jadi hari ini memang virtual camp ini sengaja mengundang Om Denny secara langsung. Dan memang sengaja matematik yang dimunculkan. Karena biar memotivasi kalian juga bahwa oh ternyata matematik bisa jadi uang juga ya secara langsung gitu. Kalau kita mau belajar dengan benar. Itu yang pertama belajar menguasainya, yang kedua nanti belajar menyampaikannya. Yang ketiga nanti ya itu mah ilmu pembuatan konten, editing video, uploading ya itu mah sambil jalan. Tetapi produknya itu adalah ilmu matematikanya di kepala gitu kan. Dan ilmu mengajarkan. Ternyata itu banyak dibutuhin orang. Belum fisika, belum kimia, belum bahasa Inggris. Belum ilmu
sosial politik, belum ilmu bisnis, banyak gitu yang bisa dijadiin konten loh. Jangan salah, bukan cuma matematika doang. Belum biologi, bahasa Indonesia, ilmu menerka hujan misalnya. Bahkan cerita horor aja jadi duit sekarang. Saya suka nonton sebelum tidur ya. Cerita horor ditumbalkan oleh supir bus sama pemilik pabrik. Waduh, saya bilang ini tapi rame jutaan gitu ya. Ya, tapi janganlah orang pesantren bikin konten kayak gitu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akan close aja ya pertemuan kali ini. Tapi bukan berarti ini terakhir. Kalian boleh berkonsultasi, bertanya nanti di grup virtual camp. Bahkan kita bisa kopi darat atau apa, nanti ketemu. Kalau memang kalian butuh mau ke Tasik, misalkan, pengen ketemu di Tasik, pengen ngobrol boleh. Kita sangat terbuka dan kita senang. Seperti itu ya. Karena ini ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, ini titipan. Insya Allah akan kita bagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Gitu ya, Om Denih ya? Ya, betul. Cukup dulu ya kalau gitu, nggak ada pertanyaan. Ini dari Nada, Nisa, Yusuf, Naura, Nabila, Kafi. Cukup ya? Kalau cukup, mari kita baca kesimpulannya tadi seperti itu ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, sama-sama. Iya. Sukses ya. Makasih, Om. Yuk, sukses. Semangat, semangat. Semangat. Oke. Om Dani?